Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan fisik, identitas, dan konsep diri. Sesuai dengan judulnya, ada 3 hal mendasar yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, yaitu pertumbuhan fisik atau perkembangan fisik, yang kedua perkembangan identitas, dan yang ketiga itu adalah perkembangan konsep diri. Kita mulai dengan perkembangan fisik. Nah, anak-anak itu mengalami pertumbuhan yang pesat. Selama 5 tahun pertamanya, mereka mengembangkan keterampilan motorik kasar yang termasuk pertumbuhan dan keseimbangan otot-otot besar ya, yang digunakan untuk berjalan, melompat, memanjat, melempar. Selain perkembangan motorik kasar ini juga terjadi perkembangan motorik halus, yaitu yang melibatkan koordinasi gerakan-gerakan kecil, misalnya seperti memasang kancing baju dan mengikat sepatu. Oke, selanjutnya, selama masa usia anak sekolah dasar itu, anak-anak ini tumbuh semakin tinggi dan tubuhnya itu menjadi lebih ramping. Dan juga semakin kuat. Nah, selama masa SD juga, anak-anak perempuan biasanya lebih tinggi rata-rata daripada anak laki-laki, walaupun tidak semuanya seperti itu. Jadi ada yang memang perempuannya lebih berat, lebih tinggi, ada juga yang tidak demikian. Nah, tidak semua anak itu mengalami hal yang sama. Nutrisi dan aktivitas bermain yang dilakukan mempengaruhi perkembangan fisik ini. Oke, selanjutnya adalah masa remaja. Pada masa remaja, itu sekitar 10 sampai 16 tahun untuk perempuan dan lebih lambat lagi bagi anak laki-laki. Anak-anak mulai mengalami tahapan-tahapan pubertas, yaitu tumbuhnya tanda-tanda jenis kelamin dan matangnya fungsi organ seksual, yaitu menstruasi pada wanita dan keluarnya sperma pada pria. Nah, pada laki-laki, tanda-tanda kelaki-lakian seperti tumbuhnya rambut pada wajah masih belum muncul sampai usia yang lebih tua, sekitar 18 sampai 19 tahun atau malah lebih. Nah, hal lain yang kurang mengenakan yang terjadi juga pada masa pubertas ini adalah karena ada perubahan-perubahan hormon itu, jadi wajah menjadi lebih berminyak, muncul jerawat pada wajah, dan kemudian ada juga masalah bau badan. Nah, ini akan mengganggu sekali bagi baik anak laki-laki maupun anak perempuan, atau bagi lingkungannya, sehingga kemudian memberikan komentar-komentar yang tidak sehat. Ya, kalau tidak sehat, tapi walau ada juga yang komentar-komentarnya itu sehat. Nah, ini pertumbuhan itu tidak sama pada semua anak. Jadi ada yang lebih cepat, ya kalau tadi perempuan kebanyakan dia lebih cepat. Tapi di antara perempuan-perempuan itu ada juga yang lebih cepat lagi dibanding teman-temannya yang lain. Sementara di antara laki-laki itu ada yang lebih lambat daripada teman-temannya yang lain. Ya, walaupun ini pola umum, tapi ada juga perempuan yang lebih lambat dan ada juga nanti laki-laki yang cepat atau lambat gitu. Nah, ini lebih cepatnya atau terlambatnya pertumbuhan ini kemudian memunculkan pikiran-pikiran pada diri anak-anak itu, kenapa kok saya tidak sama dengan teman-teman yang lain. Nah, dia sendiri sudah banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, masyarakat atau teman-teman sebaya bisa saja memberikan komentar-komentar negatif. Misalnya kalau anak yang
lebih cepat tumbuh, ya perempuan yang lebih cepat tumbuh, itu masyarakat nggak suka, ada aja komentarnya. Terus begitu juga komentar-komentar yang kadang-kadang bagi kita itu sesuatu yang bercanda atau lucu-lucuan gitu ya. Misalnya, kenapa kecil sekali gitu. Ada macam-macam lah komentar yang dikasih, yang kemudian sebenarnya itu memberikan efek negatif. Ya, belum lagi kalau misalnya komentar itu bukan dikasih ke pribadi memang, tapi stereotip ya, atau apa namanya, um, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Misalnya kalau perempuan itu harus kurus. Jadi kalau ada nilai-nilai itu dalam masyarakat, walaupun anak-anak yang badannya gemuk tidak dikasih tahu, tidak dikata-katai atau tidak diejek dengan model gemuk, tapi kalau ada stereotip itu di dalam masyarakat, oh yang lebih kurus lebih cantik misalnya, atau kalau laki-laki yang lebih kekar, lebih gagah, nah yang tidak punya tidak mencapai pertumbuhan seperti itu, dia akan merasa rendah diri, ya. Nah semuanya itu kemudian menyebabkan terjadinya kebingungan, ketidakpercayaan diri, dan juga kadang-kadang sampai pada munculnya masalah depresi pada anak. Nah, karena itu guru di sekolah, ya kita bicara guru karena saat ini Anda adalah calon guru. Tapi bagi orang dewasa juga Anda juga akan menjadi orang tua. Nah, penting bagi guru dan orang dewasa lainnya, orang tua terutama, itu untuk memberikan informasi-informasi yang benar mengenai pertumbuhan ini kepada anak. Jadi bukan informasi-informasi menyimpang, bukan stereotipe ya, bukan nilai-nilai yang salah pada masyarakat. Nah, itu yang kita berikan kepada anak, tapi informasi yang benar ya. Misalnya bahwa sedang masa pertumbuhan ini gizi penting. Nah, apa yang perlu di diperoleh, apa yang harus dilakukan terhadap hal-hal yang menjadi masalah. Nah, ini penting untuk bagi guru dan orang tua untuk terus memberikan informasi ini kepada anak-anak, terus mendampingi anak-anak, terus menyediakan waktu untuk mendengar apa masalah-masalah mereka, apa keluhan-keluhan mereka, sehingga anak-anak ini merasa terdampingi, bahwa dia tidak sendiri, bahwa dia punya orang di mana dia bisa menceritakan masalah-masalahnya yang terjadi. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai perkembangan identitas. Nah, sebenarnya membahas tentang perkembangan identitas ini tidak luput dari pembahasan mengenai perkembangan sosial. Namun, karena perkembangan sosial ini akan kita bahas minggu depan, hari ini kita mungkin akan menyinggung sedikit-sedikit bagaimana perkembangan identitas ini dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Nah, perkembangan identitas diri itu terbentuk dan berkembang sepanjang usia, ya, bersama dengan interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, orang ahli psikologi pendidikan, yang ahli psikologi mungkin juga ahli psikologi pendidikan mungkin juga, namanya Erik Erikson, itu pernah mengeluarkan teori mengenai tahap perkembangan psikososial individu. Ya, namun tahap perkembangan ini dia membahasnya dalam konteks krisis identitas. Ya, jadi yang digambarkan di sini ini adalah 8 tahap krisis identitas yang dialami oleh individu selama masa hidupnya. Yang pertama itu adalah
basic trust versus basic mistrust, ya, yaitu kepercayaan dasar versus ketidakpercayaan. Nah, ini terjadi pada kira-kira usia lahir sampai umur 12 sampai 18 bulan. Pada masa pertumbuhan pertama ini, tahap pertama ini, itu yang menjadi peristiwa penting adalah mengenai makanan, ya, pemenuhan kebutuhan fisik atau pemenuhan kebutuhan dasar anak. Jadi karena pada tahap perkembangan ini anak itu masih sangat bergantung sekali pada pengasuh, ya, siapa saja yang mengasuh, apakah ibu atau pengasuh lainnya. Jadi anak-anak itu sedang mengembangkan bentuk cinta kasih sayang, ya, dan hubungan yang mempercayai dengan pengasuhnya ini. Jadi kalau kebutuhannya itu terpenuhi, maka dia akan dapat mempercayai pengasuh. Sementara jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak membuat nyaman, ya, karena kalau kebutuhan terpenuhi kan rasanya nyaman, ya. Tapi kalau kebutuhan tidak terpenuhi, kemudian juga respon dari pengasuh itu tidak hangat, maka dia akan mengembangkan ketidakpercayaan, ya. Dia membangun rasa tidak percaya pada pengasuh. Nah, ini tahap yang paling penting karena anak sedang belajar mempercayai orang lain. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah tahap yang kedua, tahap autonomi versus shame atau doubt, ya, ragu-ragu. Itu ini terjadi juga pada masa balita, namun anak-anak sudah lebih besar. Nah, pada masa autonomi versus shame ini itu terjadi antara 18 bulan sampai kira-kira 3 tahun, yang menjadi peristiwa penting yang mempengaruhi identitas ini adalah masalah kontrol diri, ya. Berkaitan dengan, kalau kontrol diri pada anak-anak itu berkaitan dengan menahan diri dari pipis atau buang air besar secara sembarangan. Jadi dia sudah mulai mengontrol tubuhnya sendiri untuk dapat pergi ke kamar mandi misalnya saat hendak buang air kecil atau buang air besar. Nah, kalau dalam bahasa lain ini disebut dengan toilet training, kan. Nah, jadi saat ini anak-anak itu berusaha kuat, ya, dan terdorong untuk melakukan pengontrolan diri ini, ya. Juga termasuk yang lain, misalnya pertemuan fisik yang lain, misalnya berjalan, ya, menggenggam. Nah, ini kalau dia belajar dapat mengontrol perilakunya dengan baik, maka dia akan menumbuhkan identitas otonomi, ya. Dia tidak terlalu tergantung lagi pada orang tua. Namun jika hal-hal ini tidak dapat ditangani dengan baik, maka identitas yang terbentuk adalah identitas malu, ya, atau ragu-ragu bahwa dia tidak mampu melakukan hal yang seharusnya mampu dilakukan. Kemudian tahap selanjutnya adalah inisiatif versus guilt. Ini terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun, ya. Peristiwa penting yang menjadi aspek yang berpengaruh terhadap identitas pada umur ini adalah masalah kemandirian, ya.
saat ini anak-anak itu menjadi lebih semakin asertifnya, semakin tegas, dan semakin memiliki inisiatif. Peristiwa penting yang terjadi pada usia atau tahapan ini adalah mengenai independensi atau kemandirian. Jadi anak-anak pada saat atau umur ini itu menjadi lebih tegas, ya, menjadi lebih berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Namun kadang-kadang dalam inisiasinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu, dia bisa jadi sangat memaksakan untuk dapat memenuhi keinginannya. Nah, pemaksaan ini karena dia berhubungan dengan orang lain kan dapat melukai orang lain. Nah, ini dapat mengarahkan pada perasaan bersalah. Jadi, pada tahap ini jika anak-anak itu memang mengembangkan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka yang berkembang adalah identitas mengambil inisiatif. Namun, ini dapat berkembang menjadi rasa bersalah jika dia kemudian menjadi sangat memaksa untuk memenuhi keinginannya. Kemudian tahap selanjutnya, tahap yang keempat adalah industri versus inferiority. Ini berlangsung pada usia kira-kira 6 sampai 12 tahun. Nah, peristiwa penting yang menjadi penentu perkembangan identitas pada usia ini adalah peristiwa sekolah, ya. Pada saat ini anak-anak itu harus menangani tuntutan-tuntutannya untuk mempelajari banyak keterampilan-keterampilan baru, atau kalau dia berhasil menguasai keterampilan-keterampilan baru ini, maka dia akan merasa memiliki kompetensi, ya. Namun jika dia merasa tidak mampu untuk menguasai kompetensi-kompetensi ini, maka yang terjadi adalah inferioritas, ya, inferior, atau perasaan jagal, atau nama lainnya adalah perasaan tidak kompeten. Oke. Pada tahap perkembangan yang kelima, identity versus role confusion, ya, pembentukan identitas versus kebingungan peran, ini terjadi selama masa remaja. Nah, pada masa ini peristiwa penting yang menjadi dasar terbentuknya atau berkembangnya identitas pada diri seseorang adalah mengenai hubungannya dengan teman sebaya, ya. Remaja itu dalam hubungannya dengan teman sebaya, dia harus mencapai pengetahuan diri dan keyakinan terhadap kemampuan-kemampuannya berkenaan dengan pekerjaan, kemudian juga peran dirinya sebagai jenis kelamin, ya. Misalnya kalau sebagai perempuan, perannya sebagai perempuan bagaimana, dan kalau laki perannya sebagai laki-laki bagaimana. Ini berhubungan dengan hubungannya dengan teman sebaya. Begitu juga dalam hal-hal seperti pendapat-pendapat politik dan keyakinan beragama. Nah, bila seorang remaja berhasil mencapai keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan mengenai
hal-hal ini, maka dia akan mencapai pembentukan identitas. Ya, dia mengenal dirinya sendiri, dia mengenal perannya sendiri, dan dia mengenal hal-hal yang dia percayai, nilai-nilai dia itu berkaitan dengan agama, keyakinan, politik, nilai-nilai bermasyarakat, dan yang lainnya. Namun apabila hal-hal ini tidak dicapai oleh remaja pada saat ini, maka yang terjadi adalah kebingungan peran. Dia bingung siapa sebenarnya dirinya, apa yang harusnya dilakukan, apa perannya dalam keluarga atau masyarakat, apa perannya di sekolah. Nah, bila remaja tidak memahami hal ini, maka dia akan mengalami kebingungan peran. Oke, tahap yang keenam disebut sebagai intimacy versus isolation. Nah, di sini sepertinya salah tertulis. Isolation bukan isolation. Jadi ini terjadi kira-kira pada umur dewasa muda. Ya, disebut dewasa muda berarti sekitar 20 tahunan ke atas, atau kalau misalnya kita mengambil yang lebih terlambat itu sekitar 25 tahun ke atas. Nah, di sini peristiwa penting yang terjadi adalah hubungan kasih sayang dengan pasangan. Ya, jadi tugas penting yang harus dijalani oleh orang dewasa muda itu adalah membentuk hubungan yang sehat dengan pasangan. Bila hal ini berhasil dilakukan, maka dia akan membentuk identitas intimasi atau keintiman atau kasih sayang dengan pasangan. Sementara kalau hal ini tidak tercapai, maka akan membentuk identitas isolasi atau kesendirian atau keterasingan. Nah, kemudian pada tahap yang ketujuh, generativity versus stagnation. Ya, ini terjadi pada usia dewasa pertengahan. Nah, ini adalah usia saat orang-orang dewasa ini sudah memiliki keturunan atau memiliki apa istilahnya, anak buah gitu ya dalam pekerjaannya, pegawai dalam pekerjaannya. Jadi peristiwa penting yang terjadi pada usia ini adalah peristiwa menjadi orang tua, parenting, pengasuhan, dan juga mentoring. Dia sebagai pembimbing bagi bawahan-bawahannya di dalam bidang pekerjaannya. Jadi apabila orang dewasa lanjut ini mampu melakukan perannya untuk membimbing atau untuk mengasuh anak-anak menjadi atau generasi penerus itu secara memuaskan, maka ini akan menimbulkan perasaan dia berguna bagi generasi selanjutnya. Namun bila tidak mampu mencapai hal ini, maka akan terjadi adalah stagnasi atau ya kebuntuan. Setelah itu tahap yang ke-8 disebut sebagai ego integrity versus despair. Ya, yaitu ini terjadi pada masa lanjut usia. Nah, ini yang terjadi atau peristiwa penting yang terjadi itu adalah refleksi atas kehidupan yang sudah dijalani dan penerimaan atas apa yang sudah dijalaninya selama hidupnya ini. Ya, jadi kalau misalnya orang tua itu merefleksi kembali kehidupan yang sudah dijalaninya selama ini dan merasa puas, dia merasa senang telah hidup sebagaimana dia telah hidup selama ini, maka dia akan mencapai integritas ego. Ya, sementara apabila dia menyesal bahwa selama ini hidupnya ini tidak seperti yang dia inginkan,
atau tidak seperti yang dia bayangkan, dia tidak menerima apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya ini, maka yang terjadi adalah perasaan menyesal. Nah, ini adalah 8 tahap perkembangan identitas diri yang disusun oleh Erik Erikson. Nah, kemudian kita kembali sebentar ke masa remaja. Ya, pada masa pembentukan identitas pada masa remaja ini, karena remaja saat ini merupakan remaja yang sangat dipengaruhi oleh teknologi, ya. Remaja yang sangat dipengaruhi oleh teknologi ini, maka perkembangan identitasnya itu lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Misalnya, apabila kebanyakan remaja ini sudah diberi alat komunikasi berupa smartphone, ya, atau telepon biasa pun, maka bila dia sering pergi ke orang tua, kan ada orang tua yang dia boleh pergi kemana-mana sendirian, ya, tidak ditemani, namun harus menjawab ketika ditelepon, misalnya. Nah, ini akan menghambat terjadinya kemandirian, ya, dan akan memacu remaja untuk bergantung berlebihan pada orang tua. Dia tidak membentuk otonomi. Nah, karena dia tidak secara mandiri menghadapi kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dialami ketika melakukan sosialisasi. Nah, selain itu, teknologi ini juga memberikan kesempatan untuk terhubung dengan orang lain dengan cepat, ya, misalnya dengan adanya media sosial. Oke, kemudian bagaimana perkembangan konsep diri ini terjadi? Nah, konsep diri ini berkembang melalui evaluasi diri secara terus-menerus dalam berbagai situasi. Nah, di sini kita akan membahas bahwa konsep diri itu selama masa perkembangannya itu terus berubah dari masa dia masih anak-anak sampai dia remaja dan dewasa. Oke, ketika anak-anak itu masih kecil, dia terus bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana keadaan saya? Ya, konsep diri itu terbentuk prosesnya melalui itu. Jadi anak bertanya tentang bagaimana diri saya. Dari anak kecil sampai dia dewasa, kita juga sebagai orang dewasa, konsep diri kita terbentuk prosesnya itu. Kita terus-menerus bertanya pada diri sendiri, bagaimana diri saya. Nah, pada waktu kecil, anak-anak itu mengukur reaksi verbal dan non-verbal dari orang-orang penting di sekitar dia, ya, dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Misalnya kakak, kemudian juga anggota keluarga dalam lingkup yang lebih besar, misalnya kakek, nenek, paman. Ya, ini membuat dia itu membentuk konsep dirinya berdasarkan reaksi dari orang-orang ini. Ya, kemudian ketika dia mulai sekolah, maka reaksi dari teman, ya, kemudian juga ada teman sekolah, reaksi dari guru itu akan mempengaruhi penilaian dia terhadap dirinya sendiri. Anak yang kecil, anak yang usianya lebih kecil itu cenderung lebih memiliki konsep diri yang positif dan dia lebih optimis, ya. Mereka tidak membandingkan diri mereka itu dengan teman sebaya. Mereka hanya membandingkan tingkat keahlian yang sekarang mereka miliki itu dengan keahlian atau kemampuan yang dia miliki sebelumnya. Dan dia melihat ada peningkatan atau tidak. Nah, ini
karena anak-anak itu terus secara normalnya mengalami peningkatan kemampuan, maka ini tidak akan memberi mereka kekecewaan ya. Mereka tidak kecewa karena kemampuan mereka itu terus naik. Dan karena dia tidak kecewa, maka dia akan terus mempertahankan ketekunan untuk terus belajar. Dan ini sebenarnya baik sekali bagi perkembangan anak. Nah, kemudian siswa yang usianya lebih tua itu akan kurang optimis, dia akan menjadi kurang tingkat keoptimisannya. Dia lebih realistis dan bahkan kadang-kadang menjadi lebih sinis. Ya. Dan ini membentuk harga diri pada dirinya sendiri. Bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Misal ketika anak memiliki pengalaman di sekolah, anak akan membuat penilaian konsep diri berdasarkan prestasi yang mereka capai di sekolah. Nah, ini udah mulai sejak awal masuk sekolah. Ya. Misalnya, ketika awal anak masuk sekolah itu ada kemampuan-kemampuan, misalnya kemampuan membaca, misalnya. Kalau anak itu sejak awal dia menunjukkan kemampuan membaca yang bagus, maka dia akan mengembangkan konsep diri membaca yang baik, yang positif. Sementara anak-anak yang kurang bisa membaca dan karena di sekolah itu ada penilaian guru dan teman-teman yang lain, juga penilaian dirinya sendiri, misalnya kenapa yang lain bisa membaca, kenapa saya tidak bisa membaca, maka ini akan membentuk konsep diri yang rendah pada siswa ini. Nah, penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang konsep dirinya bagus di awal itu akan terus bertambah baik konsep dirinya, sementara yang kurang bagus ini akan konsep dirinya itu akan menjadi kurang optimis pada kemampuan diri mereka sendiri. Oke. Jadi kemampuan anak-anak di awal perkuliahan persekolahan, di awal-awal sekolah itu sangat penting dalam membentuk konsep diri mereka. Nah, kemudian saat anak-anak bertambah dewasa, siswa menjadi lebih realistis mengenai diri mereka sendiri. Namun walaupun kita sebut ini sebagai realistis, ada banyak siswa yang tidak menilai diri mereka sendiri itu secara akurat. Mereka terjebak dalam apa yang disebut ilusi ketidakmampuan. Yaitu mereka secara serius meremehkan kompetensi mereka sendiri. Nah, ini banyak terjadi pada remaja. Apalagi ketika anak-anak itu sudah semakin sadar atau aware pada tampilan fisik mereka. Nah, jadi pada saat mereka sudah berada pada tahun-tahun sekolah menengah, konsep diri ini sudah sangat terikat pada penampilan fisik dan penerimaan sosial serta prestasi di sekolah. Nah, ini tahun-tahun ini dapat menjadi sangat sulit bagi siswa karena mereka menjadi kritis, namun juga menilai diri mereka secara lebih rendah dari apa yang sebenarnya mereka miliki. Nah, jadi proses inilah yang terjadi yang kemudian membentuk konsep diri. Jadi walaupun anak-anak pada masa awal-awalnya itu punya konsep diri yang baik, nah ini bisa saja perlahan sesuai dengan perkembangan yang mereka alami menjadi semakin baik atau malah menjadi semakin turun. Oleh karena itu penting bagi orang dewasa termasuk guru untuk membantu perkembangan konsep diri yang baik dengan mendukung siswa untuk memberikan penilaian-penilaian yang secara realistis kepada diri mereka sendiri ketika mereka remaja, dan juga mungkin ketika awal-awal sekolah itu membantu tidak terlalu banyak memberikan kritik sehingga siswa menjadi memiliki penilaian yang lebih positif terhadap diri sendiri karena respon gurunya baik terhadap
diri mereka sendiri. Jadi guru itu penting untuk tidak terlalu evaluatif. Ya. Baik, nanti kita akan bahas mengenai hal ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya pada video kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.